This is Sukor World. Halo para cuan troopers, apa kabarnya? Pasti teman-teman luar biasa banget. Karena di tahun 2020 ini, tentunya para cuan troopers telah banyak mendapatkan cuan dari pasar saham di Indonesia. Dan kali ini, saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas. Kita sedang mengadakan acara Market Outlook 2021 bersama dengan Suko Sekuritas. Dan kali ini saya enggaklah sendirian. Dan hari ini saya ditemani oleh ketiga rekan saya. Yang pertama adalah Bro Jason Gozali. Halo. Yang kedua adalah Bro Michael Yo. Halo cuan troopers. Dan yang ketiga adalah Bro Irwin Saputra. Halo semuanya. Dan di hari ini kita akan membahas berkaitan tentang review terkait tentang market 2020 di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas mengenai proyeksi IHSG di tahun 2021. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah sektor dan saham pilihan apa yang menarik untuk kita simak di tahun 2021. Dan gak berlama-lama lagi, kita akan mulai diskusi kita. Dan yang pertama, saya akan menanyakan langsung ke Bro Jason Gozali. Nah, Bro Jason, pandangan Bro Jason terhadap market di tahun 2020. Seperti apa kondisi market 2020? Karena kita melihat bahwa di bulan Maret sempat mengalami drop sampai 3.900. Tetapi di akhir tahun 2020 ini IHSG telah mencapai angka 6.000-nya. Ya, jadi kita mungkin tahun ini cukup agak shock yang besar ya. Karena kita koreksinya sampai 30%, tapi itu hanya kejadian dalam waktu 2 bulan. Kalau kita lihat krisis 2008, krisis 1998, kita crashnya sebenarnya lebih banyak. Ya kan 2008 kita jatuh di atas 50%. 1998 kita jatuh juga sama. Cuman koreksinya dicicil. Ya kan kayak 6 bulan, dia butuh waktu kira-kira 6 bulan buat jatuh 50%, 1998. Yes. 2008 juga sama, 6 bulanan buat jatuh di atas 50%. Kayak yang 2020 kita jatuh 28% dalam waktu 2 bulan. Dan kalau kita lihat secara lebih dalam, sebenarnya di bulan Maret yang paling besar yang tiap hari ada saham sekelas BCA, Mandiri, BNI bisa auto reject tiap hari. Yes. Ya kan, makanya kelihatan dari bulan Maret sampai Juni itu sektor yang mimpin kan sektor consumer, sektor yang cenderung defensif. Karena kan Maret kuartal 2 belum keluar, orang pikir kita akan resesi, orang bilang kita akan jelek banget. Dan itu bertahan sih benar, kalau kita lihat secara grafik memang sektor consumer yang mimpin dari Maret sampai Juni. Habis itu kan Juni mendekati kuartal kedua, kita baru sadar ternyata nggak sejelek yang kita bayangkan. Akhirnya di sana mulai ngejar saham-saham cyclical, mulai ngejar saham-saham consumer, ya kan. Kuartal 2 GDP itu keluar sampai minus 5%. Ternyata malah aneh kan, orang mikirnya kok keluar jelek malah rally, karena ya memang orang merasa ini sudah bottomnya, dan orang merasa yang terjelek sudah keluar. Dan sekarang kita mulai masuk ke Desember, saham-saham BUMN mulai bergerak sangat luar biasa, ya kan. Bahkan posisi kita merekam video ini year to date tinggal sisa 2% lagi, ya tinggal beberapa hari kerja lagi sih. Menurut saya mungkin kita ada potensi di 2020-nya dibikin positif 0, sekian dikit karena udah tanggung, ya kan. Sudah kelihatan window dressing-nya akan sayang kalau misalnya akan dibuang gitu aja, ya. Dan tinggal 2% lagi, bagi kan indeks 62-an, 6.200 sudah mulai positif. Jadi menurut saya sih 2020 ya kayak gitu ya kira-kira reviewnya. Nah kalau untuk 2021 apakah mau dibahas sekarang atau Tunggu dulu Bro, karena kita mau tanya dulu pendapat kedua rekan kita, yaitu Bro Michael dan juga Bro Irwin. Jadi untuk tahun 2020 ini, highlight-highlight apa yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa melihat setelah IHSG itu drop cukup dalam, tapi IHSG bisa balik lagi ke angka level 6.000. Jadi saya setuju banget sih sama Bro Jason ya. Memang recovery kita tergolong cepat. Nah, pertama kalau kita perhatikan, kita siklus 10 tahun koreksi itu contohnya tahun 2008 itu kan subprime mortgage. Itu bukan koreksi, itu krisisnya krisis keuangan. Kalau kita samain lagi tahun 97 itu flu Spain. Nah, ini kita mirip dengan flu Spain. Bedanya tahun 97 itu nggak ada vaksin. Teknologi dari healthcare itu nggak sekuat sekarang. Nah, saat itu ya, tahun 97 dalam waktu 2 tahun Dow Jones pulih, semua indeks pulih. Nah, kita recovery cepat. Nggak sampai dalam 1 tahun kita udah balik ke harga kita saat ini. Nah, ini pertanda bahwa optimisme pasar terhadap sektor kesehatan. Kita juga melihat bahwa vaksin udah bentar-bentar lagi akan didistribusikan. Tahun ini ketika drop bulan Maret, sektor yang manggung itu healthcare, kemudian consumer staples.
Jadi yang benar-benar orang masih pakai, istilahnya kayak contohnya saya pakai Indomie, pakai apa segala macam itu yang diburu orang karena saat itu kan makanan-makanan instan cepat. Jadi itu yang diburu orang sehingga konstruksi banking lebur. Nah, ketika Q3 udah mulai itu banyak optimisme mengatakan bahwa vaksin akan ketemu. Nah, di sini yang menjadi perubahan konsumer ditinggal, saham-saham BUMN, konstruksi, banking semua pulih. Jadi seperti itu. Oke, jadi intinya adalah karena vaksin udah ada optimisme akan ditemukan, kemudian akan sukses distribusi, sehingga dengan optimisme ini masyarakat Indonesia mulai berbondong-bondong untuk masuk ke pasar modal Indonesia lagi. Betul sekali. Apalagi kita bisa melihat saat ini komposisi domestik udah menjadi lebih besar dibandingkan dengan foreign. Di mana foreign itu year to date sampai hari ini masih ada net sales sebesar 50-60 triliun rupiah. Nah, menurut pandangan Bro Irwin, apa yang menarik banget dari pasar modal Indonesia di tahun 2020 ini setelah mengalami crash yang cukup dalam? Oke, kalau menurut saya yang paling menarik itu justru dari sisi perpindahan yang seperti tadi Bernard bilang, dari investor asing ke investor lokal gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ke belakang, investor asing tuh udah net sell terus-terusan. Yes. Actually kalau kita ngomong sama investor asing, mereka tuh bearish Indonesia loh. Itu udah for quite some time. Mereka bilang bahwa ekonomi ini udah berubah nih. Ekonomi ini udah harusnya new economy ya, harusnya tech stocks. Harusnya itu saham-saham yang mungkin punya growth karakteristik gitu ya. Nah, tapi begitu mereka melihat Indonesia bahwa teknologi stoknya itu sedikit, mereka pelan-pelan tuh udah ngambil dari 2016. Sebenarnya mereka udah pelan-pelan nyicil. Yes. Nah, yang sangat menarik menurut saya di 2020 ini adalah pertama tadi vaksin, kedua juga yang perlu kita perhatikan adalah stimulus globalnya yang luar biasa ya. Kalau mungkin kita nggak ngelewatin tahun 2008, waktu itu kan kita pertama kali eksperimen dengan stimulus tahun 2008 ya. Yes. Kalau kita nggak ngelewatin 2008, kita langsung jump ke 2020 tanpa ada krisis waktu itu, mungkin kita crash-nya lebih parah lagi. Jadi yang saya lihat bahwa di sini highlights-nya kita melihat central bank-nya itu cekatan. Gitu. Nggak cuma di Amerika, tapi di Indonesia juga lebih berani ya. Kita melihatnya bahwa langsung selamatin ekonominya sekarang juga gitu, whatever it takes. Itu sih mentality yang gua liatin ya. Jadi intinya semua ini ditopang oleh support dari pemerintah, berbagai negara, berbagai belahan dunia dengan memberikan stimulus secara langsung kepada masyarakat luas sehingga itu bisa mempercepat recovery ekonomi pasca COVID-19. Nah, di tahun 2020 ini juga ada peristiwa yang cukup penting, yakni terkait tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat sana, di mana secara mengejutkan Joe Biden berhasil mengalahkan Donald Trump dengan skor yang cukup tipis di beberapa negara bagian. Nah, saya akan tanya ke Bro Michael tentang hal ini. Bagaimana dampak terpilihnya Joe Biden terhadap pasar di emerging market, terutama pasar di Indonesia? Jadi Joe Biden ini kan dari Partai Demokrat ya, Bro. Dia terkenal Partai Demokrat itu selalu pro sama yang namanya UMKM. Nah, Demokrat ini punya stimulus jauh lebih gede daripada yang ditawarkan Partai Republik. Nah, ketika stimulus ini keluar, quantitative easing, maka jumlah dolar meningkat akan semakin besar. Nah, itu seperti yang terjadi di tahun 2008. Selanjutnya, itu harga dolar drop. Nah, itu yang terjadi. Jadi, yang akan terjadi di tahun 2021 ketika quantitative easing terjadi, uang disebar, maka dolar akan drop, rupiah condong menguat. Begitu juga dengan sektor komoditas, harga akan condong naik. Jadi karena USD-nya melemah, kecenderungan ada mata uang di negara Asia termasuk Indonesia atau negara berkembang akan cenderung menguat dibanding USD dan komoditas akan meningkat. Nah, ini udah mulai terlihat ya, Bro ya. Di akhir tahun 2020 ini komoditi seperti batu bara, oil dan lain sebagainya mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan pasca terpilihnya Joe Biden. Nah, Bro Jason, yang menarik lagi dari pemerintahan Joe Biden adalah terkait tentang green energy. Di mana berbeda dengan Donald Trump, Joe Biden sangat support terhadap green energy, termasuk salah satunya adalah electric vehicle. Nah, menurut Bro Jason, akankah sentimen ini masih akan berlanjut di tahun 2021 nanti? Iya sih, saya rasa sih pasti masih berlanjut ya, karena memang
Indonesia kalau kita lihat, kita adalah negara dengan produksi nikel terbesar di dunia kalau kita tahu ya. Jadi maksudnya ini kesempatan kita sebagai negara Indonesia buat jadi negara superpower, dan saya juga percaya kementerian yang ada juga kayaknya cukup gesit untuk melakukan lobby ke pihak Amerika Serikat. Kalau kita tahu juga Pak Menteri Koordinasi Luhut juga ke Amerika, bahkan sudah bernegosiasi dengan Tesla, ya kan. Dan saya rasa sih itu sentimen yang bagus banget buat Indonesia. Dulu kita pernah mengalami komoditi boom waktu tahun 2000 menjelang 2008 waktu zamannya saham Bumi Resources bergerak dan saham-saham PKBA Agaro Rally, kita punya batu bara, ya kan. Sekarang kita punya nikel, ya kan. Jadi ya mungkin kita merasa rally-nya Antam sudah naik sangat banyak tahun ini, yang kita nggak expect tahun depan mungkin bisa lebih banyak. Karena kalau kita ingat dari batu bara kita juga merasa rally sudah banyak, semakin kita anggap makin tinggi, harganya makin naik. Dan saya suka dengan satu pepatah, jagira serakah ketika semua orang takut, itu biasanya adalah quote-nya Warren Buffett yang dipakai di pasar bearish, ya kan. Menurut saya itu sangat applicable di pasar bullish. Bullish itu bisa bikin orang takut, karena kalau dia naik tanpa koreksi, kita akan merasa khawatir, semakin kita takut, indeksnya semakin rally. Sama kayak saham nikel, kita merasa saham nikel tinggi naik, kita juga takut, makin kita takut, makin naik saham nikel. Dan saya melihat ada possibility seperti itu. Jadi kalau misalnya Bumi waktu itu bisa 8.000, kenapa Antam nggak bisa 8.000? Ya kan, buat saya itu sangat possible kalau memang sentimennya sangat kuat, dan kelihatan sih sentimennya kuat. Gitu. Wow, udah ada bocoran nih ternyata untuk pilihan sektor dan saham tahun 2021 nanti. So buat teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir, karena kita akan berikan banyak insight kepada teman-teman terkait tentang market di tahun 2021 dan tentu saja sektor dan saham pilihan apa yang menarik di tahun yang akan datang. Oke, dan teman-teman kali ini nih yang ditunggu-tunggu banget dari teman-teman. Kira-kira IHSG di tahun 2021 nanti akan bergerak ke angka berapa sih? Dan pertama, pertanyaan ini akan saya ajukan ke Bro Irwin. Silakan Bro Irwin. Oke, mungkin sebelum saya menyebutkan suatu angka target ya di 2021, saya mau bilang bahwa saya suka banget sama quote-nya Jason yang barusan. Kalau misalnya market itu lagi takut, justru kita more greedy gitu ya. Kalau market itu lagi greedy, justru kita harus takut. Nah, ini rasanya kalau saya melihat bahwa akhir-akhir ini dinamika sudah berubah, di mana ya market ini udah kelihatan sebagai suatu vehicle di bank sentral udah kasih stimulus, berarti game-nya udah beda nih gitu. Jadi nggak boleh bearish. Menurut saya sih itu ya. Jadi kalau misalnya terlalu bearish, pasti ketinggalan. Nah, kalau saya bisa coba hitung-hitung ke depannya nanti kayak gimana, mungkin yang pertama all time high-nya kita harusnya pertama lewat ya. Gitu. All time high IHSG akan lewat. Harus lewat. Kedua, kemungkinan besar 8.000, 9.000 itu bukannya nggak mungkin. 8.000, 9.000 di tahun 2021? Mungkin banget. Karena earnings-nya kan juga nggak ada. Jadi technically itu sebenarnya ekspektasi baru akan 2022-nya seperti apa nih gitu. Jadi menurut kami bahwa fund managers dan juga investors itu akan coba ngambil durasi yang lebih panjang gitu. Dan dengan ngambil durasi yang lebih panjang, mereka harus lebih bullish ke marketnya kita yang sekarang begitu. Regardless of earnings-nya di mana. Itu menurut saya kira-kira seperti itu. Jadi nggak boleh bearish zaman sekarang. 8.000 sampai 9.000. Ini berarti upside-nya kurang lebih 20 sampai 30%. It's quite possible. Menurut quite saya possible di tahun 2021? Iya. Wow, jawaban yang sangat meyakinkan dari Bro Irwin. Kita lihat apakah ada sanggahan dari Bro Jason Gozali tentang prediksi IHSG tahun 2021. Ya saya sih berharapnya bullish lah, siapa yang nggak berharap bullish, karena kita nggak bisa nge-short kan. Jadi ya kita pasti berharap bullish. Ya tapi ya benar sih, kita mungkin merasa indeks juga naik banyak dan kita merasa ini indeks juga kemahalan. Tapi kalau kita ngomong mahal, menurut saya tidak ada yang absolut, adanya relatif ya kan. Kita bilang mahal compare to what? Kita pegang cash, misalnya di fund manager asing pegang cash, di luar negeri suku bunga negatif, ya kan, inflasi di atas 1%, which means minus 1%, berarti saham jadi murah kan kalau di compare sama cash, compare sama obligasi, ya kan, treasury rate udah di bawah 1% semua, ya kan, tentunya saham jadi murah, ya kan. Di Indonesia juga sama, kita compare sama deposito, sekarang deposito bersihnya setelah pajak mungkin sudah di bawah 5%. Ya kan? Jadi kita kalau bilang murah mahal, pertanyaan kita compare to what? Mahal dibandingkan apa? Contoh, mungkin dulu saya dapat nilai matematika 5 di SMA, saya akan bilang saya nilainya jelek. Tapi kalau semua kelas dapat nilai 3, saya dapat nilai 5, yang 5 dulunya jelek akan jadi bagus. Ya kan? Nah, jadi which mean kayak karena semua suku bunga negatif dan semua stimulus besar-besaran, ya kan, menurut saya
PE yang dulu secara absolut terkesan mahal bisa jadi murah karena ini eranya relative valuation, karena ya semuanya kita bandingkan ya. Karena ya kita mau cari PE murah gimana ya, semuanya juga nggak ada yang murah ya, which mean relatif kan compare to one. Jadi cek kokon sebelah menurut saya ya itu yang harus di bearing mind pertama. Dan apakah tahun depan bisa bullish ya, saya rasa sih pertama secara statistik memang setelah tahun krisis memang tahun depannya recovery, dan saya percaya tahun depan itu recovery-nya akan luar biasa kalau memang ada komoditi boom di Indonesia, karena Indonesia negara sentral komoditas, tentunya semua sektor akan terpengaruh ya. Kita dulu ingat pas zamannya batu bara rally, penjualan aset sangat luar biasa di sana. Penjualan motor apalagi kalau kita punya teman-teman yang dagang di gaya nggak, pasti punya istilah, wah kalau harga sawit naik tiba-tiba tokonya rame. Itu udah umum banget di Indonesia karena Indonesia adalah negara sentral komoditas. Komoditi boom, which means consumption boom. Ya kan? Jadi bullnya akan saya hargakan kalau consumption boom itu udah harus pasti, karena kalau GDP kita mau tumbuh tahun depan 55% dari GDP Indonesia itu dari sektor konsumsi. Which means suka nggak suka, mau nggak mau itu konsumsinya mesti grow, ya nggak? Karena itu adalah ujung tombaknya GDP kita bukan dari ekspor import, kita bukan dari investment drive utamanya, tapi dari konsumsi, yang mana kita punya Guarcus 80 juta penduduk. Jadi apakah tahun depan bullish sih? Saya rasa si bullish, angkanya 8.000 ya saya amini kalau mau 8.000 misalnya ya. Tapi basically all time high harusnya sentuh. Basically kita punya sepakat di situ all time high harusnya sentuh. Yang masalah angkanya berapa bro? Berapa persen di atas all time high? Harusnya sih ya menurut saya sih 7.000 sampai 8.000 possible ya. Karena 7.000 sampai 8.000. Karena saya melihat Astra-nya itu kan sudah sideways 7 tahun. Kalau kita lihat Astra kan sudah 7 tahun bisiku-siku aja. Jadi kalau invest Astra 7 tahun lalu pegang sampai sekarang nggak ada pertumbuhan tuh. Benar. Iya kan? Nggak kemana-mana. Jadi Astra bisa rally karena gini, orang mikirnya nikel, orang mikirnya hanya ke Antam, ke Inco. Orang nggak pernah mikir Astra akan masuk ke mobil listrik. Itu orang nggak pernah mikir. Orang mikirnya nggak ada yang mikir ke Astra. Menurut saya kalau mobil listrik ada, Astra yang paling diuntungkan. Astra yang punya jaringan spare part mobil paling luas di Indonesia, yang punya jaringan sales mobil paling besar di Indonesia, yang punya jaringan mobil. Kenapa Astra nggak bisa dijadikan agen tunggal pemegang merek Tesla satu-satu? Bisa-bisa aja, dan bahkan sudah ada percakapan Tesla Toyota mau merger. Ya. Jadi mungkin saja kita Astra disibukkan Tesla, atau mungkin Astra masuk ke spare part mobil listrik, yang mana Astra punya jaringannya. Jadi menurut saya drive utamanya tahun depan di big caps ya, itu Astra. Compare to banking. Dengan angka Kepres 7.000 8.000 tadi ya. Minimal all time high lah. Jangka menengah all time high pasti kan mesti lewat dulu kan. All time high lewat. Sorry, mau nambahin sedikit nih tentang story-nya Jason. Masuk akal banget karena next year itu jangan lupa kita akan listing tech stock bentar lagi loh. Gitu. Jadi tech stocknya ini akan gede-gede banget gitu. Jadi kalau misalnya mereka masuk, otomatis mereka lari, kemungkinan besar indeksnya bisa juga kencang gitu. Sama dengan juga Astra. Targetnya Ewin 8.000 9.000 dan Bro Jason 7.000 sampai 8.000. Nah, bagaimanakah dengan target dari Bro Michael Yo mengamati pergerakan market akhir-akhir ini dan outlook 2021 nanti? Oke, jadi kalau kita bicara technically berapa target IHSG, kita harus lihat dulu di mana puncak IHSG. Nah, jadi ketika Presiden Jokowi terpilih pertama kali, itu IHSG rally, kemudian close bawah. Sampai saat ini nggak pernah nyentuh level itu. Yang which mean artinya, kalau menurut saya pelaku market itu pesimis dengan pemerintahan Jokowi. Karena pada saat itu nggak terlalu berpihak sama pengusaha. Ada yang namanya tax segala macam. Sampai saat ini ya, jadi kurang lebih seperti Biden lah. Nah, bedanya tahun ini kita ada Omnibus Law tahun depan. Jadi akan ada perubahan. Jadi emerging market Indonesia kemungkinan seperti yang Bro Erwin tadi bilang bearish. I think tahun depan bisa di-upgrade minimal neutral atau overweight lebih bagus lagi. Jadi itu angka di kisaran 6.640-an. Itu candle shooting star yang super jelek. Kalau itu lewat, barusan saya lihat itu bisa sampai 7.700 kurang lebih. Jadi 6.600 lewat bisa sampai 7.700. Jadi semua sepakat 7.000 8.000. Yes. Tapi semuanya sepakat kalau kita harus lewat 6.600 dulu ya. Baru selanjutnya Bro Michael ya menyatakan 7.700 bisa menjadi next target. Bro Jason bisa maksimal 8.000 dan Bro Irwin bahkan 8.000 sampai 9.000 di akhir tahun 2021. Nah, menarik banget perbincangan hari ini, tapi ada yang perlu kita perhatikan juga nih, Bro Irwin. Ada apa sih fenomena asing masih cenderung net sell di tahun 2020 ini? Kalau misalnya kita lihat asing cenderung net sell-nya itu karena Maretnya gede soalnya net sell-nya. Dan nggak cuma di Indonesia. Jadi net sell-nya ini kejadian di mana-mana. Kalau kita melihat bahwa mereka bilang namanya safe haven ya. Kalau misalnya pandemic safe haven, itu mereka pasti lari cabut uang di emerging market, semuanya masuk ke tech stock.
di Amerika. Antara itu satu atau kedua semuanya masuk US Treasury Yield namanya. Nah, waktu itu Treasury Yield belum minus loh bro. Ini real ya, yang real berarti Treasury dikurangin inflation gitu. Nah, waktu itu Treasury itu masih 1%, 1,5%. Sekarang pelan-pelan turun itu kebayang nggak uang masuk di situ tuh banyak banget. Oke, gitu. ya. Jadi menurut saya kalau misalnya itu kita mau melihat asing balik lagi, Treasury Yield-nya nggak boleh minus. Itu harus at least balik nol. Kalau dia bisa balik nol, mungkin emerging market-nya itu inflow. Dan nggak cuma Indonesia. Saat ini? Saat ini udah inflow sebenarnya. Sebenarnya inflow-nya bukan karena treasury yield-nya minus. Tapi karena kemarin itu ada satu tech market yang besar banget di China. Namanya, Chinese market, saya lupa kebetulan indeksnya. Cuman di sana ada big cap yang gede banget namanya ANT. Itu kena suspend. Batal IPO lah istilahnya. Batal IPO. Jadi semua uang yang udah masuk ke sana, MSCI-nya harus rebalance lagi ke emerging market yang lebih ya proxy kedua lah. Proxy keduanya kebetulan Indonesia. Gitu. Jadi ada ANT yang ke-ban. Menurut saya kalau misalnya tahun depan ini IHSG-nya bisa 9.000 mungkin aja, tapi tech stock-nya harus masuk. Jadi asumsinya tech stock-nya masuk 8.000 dan foreign akan net buy di tahun depan. Pasti net buy. Pasti net buy. Net buy. Nggak mungkin nggak net buy. Kalau Bro Michael gimana untuk tahun depan? Bagaimana prediksi foreign akan mengamati market Indonesia? Akankah net buy-nya cukup banyak tahun depan? Jadi kalau kita bicara tentang porsi asing masuk itu kan pasti kita mesti lihat indeks dulu. Pertama, MSCI itu salah satu dari pedomannya adalah GDP harusnya. GDP kita Indonesia itu nomor 4 di emerging market. Sementara dari posisi weighting itu kita di posisi 12. Jadi kita ada kurang lebih 7 gaps antara negara. Nah, kita dengan Indonesia, dengan India itu karakternya kurang lebih sama. Porsi India itu 8%. Untuk MSCI, Indonesia 1,45. Itu jauh banget. Jadi menurut saya dengan GDP, dengan Omnibus Law, dengan common stocks yang naik dan seperti yang Bro Irwin bilang teks, menurut saya kalau di-upgrade dari 1,5 dijadikan 3% aja bakal inflow ada 2 kali lipat. Belum lagi indeks FTSE, belum Wisdom Tree yang lain-lain. Jadi MSCI rebalancing itu kalau metode mereka namanya FACS itu yang nomor 1. Mereka harus bisa melihat Indonesia ini seksi di mata mereka. Salah satunya dengan GDP, PMI seperti itu. Dan saya mau nambahin Bro, jadi ada satu quote yang saya paling suka, yang ini juga kejadian di market Indonesia. Two days losers sama dengan tomorrow's winner. Jadi negara-negara yang underperform tahun ini, tahun depannya akan menjadi yang outperform. Dan pola itu selalu berulang. Ya, siapa yang paling underperform di Asia Pasifik tahun ini? Indonesia salah satunya yang paling underperform. Ya kan? Jadi yang tahun ini underperform, jika kesan pecundang, justru tahun depan kita bisa malah outperform. Dan kalau kita lihat asing akan balik, ya kira-kira saham apa yang akan dibeli? Sebenarnya ya simple aja. Cari aja saham yang paling banyak dibuang asing 4 tahun terakhir. Kalau kita jabarin net flow asing paling banyak, Excel-nya paling besar ya salah satunya Aska Internasional. Jadi kalau Aska balik, kalau misalnya asing balik, pasti Aska yang di CLBK-in lah sama si asingnya. Jadi ya Aska 8.000, 9.000 buat saya sih possible banget. Wah, mantep banget nih Bro Jason nih, conviction-nya luar biasa banget. Dan tentu saja ketiga orang ini telah sangat yakin bahwa tahun depan IHSG akan mencapai angka yang cukup tinggi, yakni sekitar angka 6.700. High-nya dikatakan oleh Bro Michael, dan kemudian jika angka 6.700 ini tembus, bisa mencapai next target dari Bro Michael di angka 7.700. Dan Bro Jason lebih agresif lagi, dia menyatakan bisa sampai angka 8.000, dan Bro Irwin 8.000 sampai 9.000 atau upside 20 sampai 30%. Sehingga banyak sentimen positif tadi kita menyatakan bahwa tahun depan menjadi market yang sangat bullish, sehingga buat para investor maupun trader jangan takut. Tetapi kira-kira sektor atau saham apa yang akan kita pilih? Tentu saja ini menjadi perbincangan menarik di akhir pembicaraan di Market Outlook 2021 ini. Pertanyaan pertama ini akan saya ajukan ke Bro Jason. Bro Jason, kira-kira gimana nih? Sektor atau saham apa yang menarik di tahun 2021 nanti? Ya, pertama sih sektor yang saya yakin kuat banget itu sektor retail, yang tadi saya juga sempat sebutkan sebelumnya, karena saya percaya retail itu basis konsumsi dari Indonesia. Dan kalau kita lihat tadi kan saham-saham retail Indonesia kayak misalnya MAPI atau misalnya Ralls dan beberapa saham retail lainnya, kita masih cenderung lagging saham retailnya compare sama banking atau komoditas yang sudah rally makin banyak ya kan. Dan kalau tahun depan terutama bagi investor yang baru mulai, mungkin dia nggak nyaman buat beli saham komoditas karena dia merasa sudah ketinggian. Kita kan bicara masalah kenyamanan. Kalau sudah punya barang dari 2020 mungkin kita berani hold, tapi kalau baru masuk kita pasti merasa nggak nyaman. Dan kalau menurut saya
ya sektor retail masih lagging banget sih. Salah satu yang paling saya suka adalah Ramayana. Ya kan Ramayana kalau kita lihat secara grafik tahunan 5 tahun 10 tahun ini masih berada di level tertinggal 5 tahun, baik secara harga maupun secara valuasi. Tapi kan Ramayana rugi tahun ini, ya kan? Ruginya minus ratusan miliar. Sudah jelas karena Ramayana cukup cabangnya banyak banget ya, 94 cabang hanya tersisa 13 cabang. Dan sangat masuk akal bahwa retail ini adalah sektor yang paling terdampak di tengah pandemi. Tapi bagaimana dengan tahun depan? Ya kan, dengan tahun depan kita nggak lama akan masuk juga ke Lebaran, ya kan? Teman-teman tahu kalau retail itu jualan cuma 2 kali setahun, pertama Lebaran, habis itu tahun baru, ya kan? Tahun baru ini sudah mulai jalan dan kita bisa lihat acuannya dari indeks penjualan retail di Bank Indonesia. Itu ada indeksnya. Ya kan? Nah, kalau kita lihat indeks penjualan retail di Bank Indonesia yang terakhir di bulan November, itu indeksnya juga setiganya nggak separah bulan Maret. Ya kan, indeksnya sudah mulai naik. Dan di situ ada juga namanya indeks ekspektasi harga, yang mana Bank Indonesia melakukan survei ke banyak pengusaha retail. Dan mereka sudah yakin banget 3 bulan ke depan harga-harga retail akan naik banyak. Dan yang kedua, jangan lupa Ramayana ini adalah proxy dari segmen menengah ke bawah. Ya kan, yang beli ke Ramayana adalah level menengah ke bawah. Makanya kita harus lihat indeks yang merupakan proxy segmen menengah ke bawah. Namanya ada di BPS, namanya nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani dia berusaha menghitung kekayaan petani kira-kira berapa. Kalau angkanya di atas 100, tandanya penghasilan petani lebih banyak daripada pengeluarannya. Dan kemarin pas masa pandemi, indeks nilai tukar petani sudah berada di bawah 100. April sampai Mei, November sudah di atas 100, bahkan sampai 104. Tandanya petani yang mana merupakan proxy level menengah ke bawah, mereka sudah mulai ada surplus uang. Wajar karena harga komoditas, harga agrikultur sudah mulai naik, salah satunya kelapa sawit, banyak petani kelapa sawit, mereka punya uang yang lebih. Dan kalau kita gabungkan nih grafik Ramayana dengan harga CPO, ya kan? Kita pasti kaget. Ternyata selama ini harga CPO itu selalu menjadi leading indicator buat pergerakan saham Ramayana. Jadi kalau CPO-nya naik, nggak lama saham Ramayana naik. Kenapa? Karena masuk akal. Kalau CPO menguat, tandanya banyak petani yang makin kaya, banyak karyawan yang dapat pekerjaan di sektor sawit, uangnya makin banyak, dan entertainment mereka saku-sakunya mungkin adalah Ramayana. Kita mungkin kalau tinggal di Jakarta, kita merasa Ramayana bukan entertainment. Ya kan? Tapi jangan lupa di beberapa daerah, mungkin saku-sakunya entertainment yang mereka punya, itu hanya Ramayana yang department store itu bagi mereka gitu. Kalau kecil kita merasa kota besar juga punya mall yang keren, tapi bagi mereka itu adalah saku-sakunya pusat entertainment. Dan kita merasa nanti kalau bangkrut gimana? Nah, kita lihat juga balance sheet-nya Ramayana di posisi September, dia punya uang di balance sheet ya. Ini cash ya, berarti nggak bisa dimanipulasi. 1,9 T. Dan hutang berbunganya hanya 400 miliar. Which means dia sudah punya 5 kali lipat daripada utangnya. Apakah dia nggak punya nafas untuk bertahan 2 tahun? Saya rasa dia nggak jualan pun masih bisa aku bayar utangnya. Tapi apakah 2021 akan jelek? Kan nggak juga. Harusnya sudah tidak lebih jelek. Jadi menurut saya Ramayana ini salah satu sektor yang akan menarik banget. Dan kalau teman-teman belajarin karakter dari saham Ramayana, setiap kali dia rally-nya panjang-panjang. Nah, jadi menurut saya ini rally-nya baru mulai. Wah, mantap banget. Jadi Bro Jason akan merekomendasikan RALS atau Ramayana di tahun 2021. Dan buat informasi teman-teman sekalian, para cuan troopers, hari ini juga akan ada lomba di mana ketiga orang ini akan bertarung kira-kira saham siapa yang akan mendapatkan keuntungan paling tinggi dari tanggal 1 Januari 2021 hingga tanggal 31 Maret 2021. Dan untuk pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah spesial dan kita akan adakan T-Talks lagi bareng mereka di bulan Aprilnya. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita mendapatkan RALS dari Bro Jason, apa yang direkomendasikan oleh Bro Michael Yoh? Jadi saya kaget ya. Tadi Bro Jason bilang compare saham CPO. Ada sesuatu yang saya pikir sahamnya bakal CPO, ternyata retail. Wow, saya sendiri nggak pernah compare itu. Ternyata korelasi, ntar saya mau cek gitu, hebat banget. Nah, kalau menurut saya, ketika vaksin ketemu, ini saat ini tuh ada yang namanya pent-up demand. Pent-up demand itu adalah permintaan yang tertunda, bukan hilang, tapi tertunda. Nah, pent-up demand nomor 1 ketika corona itu apa sih? Itu traveling. Nah, jadi saya bukan mau bilang saham penerbangan itu udah naik gila-gilaan. Tapi kita harus ingat, oil di tahun 2020 itu sempat harganya minus. Itu karena sampai tempat penyimpanan pun nggak ada. Jadi istilahnya, daripada saya harus keluar uang untuk nyimpan tanker gitu kan, mending saya jual aja lah ini oil. Jadi itu trader-trader yang bisa buat harganya minus. Nah, saat ini harga oil pulih dan itu baru start. Salah satu penggunaan oil terbesar itu adalah manufacture. Yang kedua adalah penerbangan. Jadi pabrik-pabrik, penerbangan, transportasi kita saat ini juga masih mandek. Jadi semua ini begitu juga dengan retail yang
pulih nanti, maka penggunaan oil akan tinggi. Meskipun saat ini green energy masih digalakkan. Tapi menurut saya untuk green energy seperti nikel dan lain-lain, itu masih perlu proses. Yes. Contohnya kayak smelter segala macam itu semua perlu proses. Yeah. Nah, sementara proksi utama oil itu bakal tetap pulih tahun depan. Sehingga stok pick saya nomor 1 itu adalah Elsa. Elsa? Ya. Kenapa Elsa bukan Medco? Karena kalau Medco itu ada campuran ya, ada Cooper segala macam ya. Kalau Elsa dia lebih fokus ke oil. Oke. Dan saya juga lihat grafik, ada potensi kalau Elsa saat ini bisa beggar. Wow, Elsa dari Bro Michael Yo. Jadi kita udah ketemu Ralph, Elsa, kita lihat siapa pemenangnya di tanggal 31 Maret 2021 nanti. Oke, selanjutnya silahkan Bro Irwin. Oke, kalau misalnya saya mencoba ya untuk betting saham apa yang naik 2021, kemungkinan besar saya akan melihat bahwa saham-saham yang belum tentu ada recovery. Yes. Jadi kita akan melihat stock market itu dan real market itu dua hal yang berbeda ya. Berbeda. Yes. Iya. Jadi yang satunya itu future forward looking, satunya lagi benar-benar real gitu. Nah, kenyataannya adalah kemungkinan besar dari Januari sampai Maret itu belum tentu ada recovery. Karena yang pertama, vaksinnya belum tentu secepat itu. Kita ada 250 juta orang, itu banyak banget. Yes. Dan kemarin Jokowi naikkan jumlah free vaksin tuh ke 50 juta aja, itu udah, to be honest, budgetnya serem loh. Yeah. Jadi itu menjadikan suatu tantangan baru untuk pemerintah. Kedua, saya khawatirnya adalah the time gap between actual people get vaccinated sama good news-nya. Itu takutnya bikin COVID-nya spike. Yes. Karena kalau misalnya kita melihat bahwa cure-nya udah ada gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu namanya kalau begitu udah kena, fatality-nya nanti seperti apa kan kita nggak pernah sadar. Di Amerika tuh udah kelihatan begitu mereka ada good news vaksin, number of cases-nya tuh rise-nya cepet banget. Ya. Gitu. Nah, bukannya nggak mungkin, itu masih akan memberikan suatu fatalitas baru di first quarter 2020 gitu. Nah, tapi yang saya pengen highlight di sini adalah regardless of the recovery, uangnya udah ada. Yeah. Nah, uang dari pemerintah udah ada, uang dari foreign inflow itu sudah ada. Kemarin kita melihat bahwa SWF itu sudah dapat dana. Jualannya saya surprise loh. Jualannya ternyata jago juga. Kebetulan Pak LBP kan kita lihat ya di berita-berita jualan Jepang, US. Okay. Itu jualannya cepet banget loh. Yes. Jualan cepet banget and it caught all of the traders to surprise. Gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya private consumption-nya nggak balik, minimal public consumption-nya balik. Yes. Gitu. Jadi saya lihatnya bahwa public consumption ini akan menjadi suatu drive seperti awal mula Jokowi naik. Oke. Kita ngelihat waskitanya lari, ABI-nya lari. Iya. Dan saya melihat bahwa SOE BUMN ini Yeah. masih menjadi dominating play di first quarter. Oke. Kalau saya disuruh pilih, Yes. kemungkinan besar waskita. Kemungkinan WSKT. besar. Kemungkinan Berarti besar. pilihannya waskita ya bro ya? Waskita. Kemungkinan Oke. besar ya. Jangan kemungkinan besar bro, waskita ya? Waskita. Harus Karena yakin gua kalau harus di sini pakai ya, pasti. harus Harus yakin menang, pasti. harus menang. karena dia itu yang paling susah kerjaannya. Dia suruh Oke. bikin toll road, bro. Itu toll road tuh nggak ada cuannya loh, bro. Iya. Jadi toll roadnya masih sepi dan juga yang lewat nggak banyak. Jadinya banyak spekulasi kan di market ya. Analis semua pada ngomongin kemungkinan besar yang diselamatin duluan antara Waskita atau Jasa Marga. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat Waskita itu begitu dia di-risking dari semua debt-nya dan leverage, itu terbangnya bisa gila-gilaan. Saya nggak mungkin kalau misal TP-nya market zaman sekarang itu Waskita masih di sekitar 1.400 terakhir kita sekarang. ada yang 1.500. Kemungkinan besar itu semuanya akan lewat dengan sangat mudah. Ya. Kalau SWF-nya itu penyelamatannya cepat. Tapi kan kita nggak pernah tahu, jadi kita mungkin lihat aja nanti ya. Oke, First jadi quarter. kita lihat first quarter tanggal 1 Januari sampai 31 Mei 2021. Pilihan Bu Irwin adalah waskita. Kita lihat, nanti kita akan berkumpul lagi tanggal 31 Maret 2021. Kita lihat pilihan siapa yang paling tepat dan siapakah yang akan mendapatkan award dari Sukor Sekuritas buat ketiga investor dan juga trader ini. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini nih, kita bakal tanya ke bro-bro sekalian. Apa yang ingin teman-teman sampaikan sebagai closing statement acara Market Outlook hari ini? Pertama dari Bu Irwin sekarang. Oke, kalau saya boleh kasih pesan terakhir ke teman-teman semuanya, saya mau bilang bahwa jangan pernah bearish di market zaman sekarang. Oke. Karena
kalau misalnya kita bearish ini udah pasti ketinggalan marketnya. Dan this is going to be a hell of a ride lah menurut saya 2021 ini. Jadi kita harus punya conviction yang kuat, kita juga harus punya keberanian untuk membeli saham dan juga kalau bisa kita alokasiin lebih agresif ya. Karena Indonesia ini masih banyak banget peluang. Itu kira-kira closing statement dari saya. Oke, thank you Bu Erwin. Jadi jangan pernah bearish, bullish, karena Indonesia masih banyak peluang. Kemudian kedua, silahkan Bro Michael yo. Oke, kita kalau melihat dari media sosial tingginya jumlah SID zaman sekarang, nah itu pasti banyak teman-teman yang merasa bahwa wow, apakah gue udah ketinggalan gitu. Nah ini yang saya mau sampaikan bahwa justru ini baru permulaan. Di tahun 2021, kalau seandainya teman-teman belum punya rekening saham dan segala macam, justru ini saatnya untuk dibuka sehingga kita bisa menikmati hasilnya di tahun 2021. Jangan takut, banyak yang mengatakan bahwa wah ntar tahun depan bearish lagi. Ingat, satu-satunya yang pasti di dunia market adalah ketidakpastian. Jadi nggak akan ada yang bisa menebak. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan takut, ini adalah kesempatan terakhir ya kalau menurut saya. Seperti yang Bro Jason tadi bilang, after crisis, it's 100% it's bullish. Yes. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan ketinggalan kesempatan. Buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, jangan lupa buka di e-form.sukorsekuritas.com supaya teman-teman bisa bergabung menjadi cuan trooper Sukor Sekuritas dan kita cuan bareng di tahun 2021 nanti. Oke, selanjutnya Bro Jason. Bagaimana closing statement dari Bro Jason? Ya, sekarang saya sih benar-benar bangga ya melihat perkembangan pasar modal Indonesia. Tahun ini kebangkitan investor kita luar biasa sekali. Bahkan di Sukor juga mengalami lonjakan nasabah yang sangat banyak, ya kan ratusan persen lonjakan nasabah terjadi. Dan kalau kita lihat data transaksinya Sukor Sekuritas kayak awal tahun sampai sekarang ini kan sekuritas basisnya retail ya. Dan yang mendominasi adalah saham-saham big caps, ya kan BCA, Kelkom, Astra, BRI, Mandiri, Bega sama beberapa tahun lalu yang mungkin yang jadi dominasinya adalah saham-saham second layer dan third layer. Jadi saya merasa investor retail di sini sudah berani dan yang sehat, bagus. Dia suka sama saham-saham yang berfundamental baik. Jadi saya rasa ini akan jadi basis yang bagus buat tahun depan karena kita sudah terbiasa beli saham-saham yang berfundamental baik. Dan ya saya rasa kita ya begang saya setuju sama Bro Iwan, kita jangan pernah bearish sih. Terutama di pasar Indonesia karena orang banyak bilang saham itu jugi bagi kan 50-50 ya, bisa menang, bisa kalah. Bahkan kalau di kasino lebih parah, 70% kalah, 30% menang. Yes. Itu jugi, ya kan? Tapi kalau misalnya saya lahir 1991, kita coba lihat imbal hasil IISG dari 1991 sampai sekarang, 2020, dan kita lihat secara tahunan, itu indeksku hanya merah 30% dari 30 tahun yang ada. Dan kalaupun merah, ya kan merah yang di bawah 10% itu hanya 10% dari 30 tahun yang ada di hidup saya, ya kan. Dan indeks yang naik di atas 10% itu banyak banget, itu di atas 50%. Jadi menurut saya nggak jugi ya, karena secara garis besar 70% hijau, 30% merah. Dan kalaupun merah, ya kan, merah yang di bawah 10%, yang lebih besar dari 10%, itu hanya 10% dari 30 tahun, sisanya hijau. Jadi kan tingkat kemenangan kita peluangnya udah besar banget. Jadi ya buat apa kita bearish? Karena secara statistik aja sudah jelas harusnya bullish doang. Ya kan, karena kita kalau misalnya Pak Bernard tanya saya tiap kalau ini bullish atau bearish, saya pasti selalu ngomong bullish. Karena secara statistik saya pasti 7 kali benar, 3 kali salah. Jadi why saya bilang bearish. Karena udah pasti 7 kali saya benar, 3 kali salah secara statistik seperti itu. Kalau kali lebih panjang lagi, mungkin angkanya lebih, misalnya sampai tahun dari 1990 atau mungkin tahun 80-an, mungkin angkanya bisa 75% bullish, 25% bearish. Jadi kalau Pak Bernard tanya saya setiap tahun, jawaban saya pasti always sama, bullish Pak tahun depan. Bullish Pak tahun depan, karena jawabannya akan ujung-ujungnya saya mengang lebih banyak. Yes, agree banget Bro Jason. Jadi tahun 2021 ini Bro Jason selalu bullish karena secara statistik 70% dari tahun 91 adalah bullish atau positif dibandingkan 30% yang bearish. Sehingga buat teman-teman jangan takut untuk masuk capital market karena pasar saham Indonesia masih sangat sehat, di mana dibuktikan bahwa saham-saham yang mendominasi adalah saham big caps yang berfundamental bagus, dan tentu saja ini akan kemungkinan terulang di tahun yang akan datang. Wow, seru banget ya acara Market Outlook 2021 bersama Sukor Sekuritas hari ini. Dan tentu saja sebagai pengingat nih, nanti tanggal 31 Maret 2021 atau setelahnya kita bakal kumpul lagi nih. Kita akan melihat siapa pemenang antara Bro Jason dengan Ralsnya, kemudian Bro Michael Yo dengan Elsanya, ataukah Bro Irwin dengan waskitanya. Dan tetapi buat teman-teman sekalian jangan lupa, poin terpenting dari acara hari ini adalah bahwa market 2021 nanti kecenderungannya adalah bullish
Sehingga ini merupakan kesempatan yang bagus dan luar biasa banget buat teman-teman yang belum menjadi investor untuk segera membuka rekening bersama Suko Sekuritas, di mana teman-teman bisa mengetik e-form.sukosekuritas.com yang ada di bawah ini, atau jangan lupa follow Instagram @sukosekuritas untuk menanyakan proses pembukaan rekeningnya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bro Jason atas waktunya. Bro Michael, terima kasih. Dan juga Bro Irwin. Terima kasih. Dan sekali lagi buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube channel Suko Sekuritas. Dan see you di acara selanjutnya. Bye-bye.